Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam program 20 menit firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sebab dengan firman Tuhan yang kita dengar akan dapat mengubahkan hidup kita, dan setelah hidup kita berubah, maka hidup kita pun akan semakin lebih berjalan bersama dengan Tuhan, sebab arahannya adalah firman Tuhan. Hari ini edisi Sabtu 12 September tahun 2020. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kembali kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, sebab pada hari ini kami rindu bahwa perkataan daripada firman Tuhan itu akan kembali berbicara kepada kami. Sehingga ya Tuhan, hidup kami pun pada akhirnya semakin berubah lagi, sebab itulah kerinduan kami selama ada dalam dunia ini, supaya hidup kami pun semakin hari semakin berubah, seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ini, selama nafas ini masih ada di dalam tubuh kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau dikatakan perubahan, itu pastilah harus ada yang lebih baik. Perubahan bukan kepada perubahan yang semakin tidak baik. Tetapi perubahan itu haruslah kepada perubahan yang lebih baik. Maka dari itu, ketika kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, seharusnya ada perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Dulu kita tidak pintar membaca, tapi sekarang kita dapat membaca. Kita tidak pintar berhitung, tetapi kita belajar berhitung, dan pada akhirnya pun dapat belajar berhitung. Dengan demikian, kehidupan manusia semakin hari semakin lebih baik jika ada respon. Jika ada respon dari kita untuk lebih belajar lagi, untuk lebih baik lagi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga dengan hidup kita selama hidup di dalam dunia ini. Mari kita selalu mengharapkan perubahan. Kita punya komitmen, kita punya sebuah tekad di dalam hidup kita, bahwa saya harus berubah, bahwa saya harus memiliki perubahan hidup itu. Oleh sebab itu saudara, hari ini melalui firman Tuhan, kita kembali akan dapat mendengarkan bagian daripada perubahan hidup itu, sehingga kita tidak menjadi sama seperti yang telah lalu, yaitu hari yang telah lalu tersebut. Firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini merupakan sebuah firman Tuhan di mana kita sudah sering mendengar bagian daripada cerita tentang penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di semak duri, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Tapi kali ini, di dalam akhir pekan ini, kita akan melihat bagaimana benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara yang terkasih, kita merasa bahwa kita tidak mengalami sebuah perubahan. Kita merasa semakin hari juga semakin lemah. Padahal kita juga adalah orang yang rajin ke gereja atau ibadah yang mengikuti online.
kita tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Tapi belum ada perubahan yang begitu signifikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada penderitaan, kita langsung ciut. Ketika ada penindasan atau ada kesulitan hidup, kita langsung berkata, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar ada? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah sebuah pertanyaan di mana sesungguhnya kita sendiri menyadari pertanyaan itu tidak perlu dipertanyakan. Mengapa? Oleh karena pertanyaan itu juga ditanyakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dulu-dulunya, dan waktu sekarang juga iya. Dan pertanyaan itu juga ditanyakan oleh orang-orang yang sepertinya mencari Tuhan, tapi sesungguhnya tidak mencari Tuhan. Hanya katanya mencari Tuhan, tapi sesungguhnya tidak mencari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam dunia ini kita tidak terlepas dengan namanya penderitaan. Nah, apalagi kalau di dalam masa-masa pandemi yang seperti ini. Kita banyak mendengar berita pemutusan hubungan kerja. Kita banyak mendengar ada usaha-usaha yang tutup oleh karena pandemi yang seperti ini. Saudara, meskipun demikian, bukan hanya sesungguhnya di dalam kali ini saja. Situasi ini terjadi bukan hanya di dalam kali ini saja. Tetapi sesungguhnya, kehidupan manusia itu memang benar-benar ada banyak yang sebenarnya itu mengalami penderitaan. Tetapi kita bisa melihat, ketika ada penderitaan itu, apakah kita semakin kuat atau semakin teguh di dalam Tuhan? Nah, kalau ada penderitaan, tapi kita tidak semakin kuat dan teguh bersama dengan Tuhan, ya berarti belum berubah. Belum ada perubahan sebagai seorang Kristen di dalam kehidupan kita. Belum ada perubahan itu. Kita harus memiliki sebuah pemikiran bahwa harus ada berubah. Jangan hanya memikirkan yang muda ingin menjadi yang tua ingin menjadi yang muda, yang miskin mau menjadi kaya, yang kaya mau lebih kaya lagi. Bukan hanya sebatas itu saja. Tapi yang perlu dipikirkan sesungguhnya itu adalah bagaimana sesungguhnya ketika mengalami situasi-situasi penderitaan yang ada di dalam dunia ini, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita tetap teguh bersama dengan Tuhan menjalani segala situasi yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti yang sudah boleh saya katakan, ketika kita berada di dalam dunia ini, yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan hidup pasti akan tetap ada. Ya. Pasti akan tetap ada. Tapi satu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, ketika hal itu ada dan hal itu muncul, kita tidak menjadi menyerah, tapi kita semakin bersyukur. Lah, bagaimana bisa bersyukur? Ada sebuah ancaman penderitaan di dalam kehidupan kita, ada semacam kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersyukur? Orang yang tidak di dalam Tuhan pasti tidak akan bisa bersyukur. Hanya mereka yang ada di dalam Tuhan yang bisa bersyukur di dalam keadaan seperti apapun kehidupannya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang berkata bahwa saya adalah orang Kristen, maka saya harus punya pola pikir, saya harus kuat di dalam Tuhan. Caranya seperti apa? Ini saya akan beritahu kepada kita. Firman Tuhan
di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17, firman Tuhan mengatakan, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Jadi ada 4 tipe tanah terhadap firman Tuhan. Tadi ada yang di pinggir jalan, berbatu-batu dan semak duri, dan yang ada di tempat penyemaian yang baik sekali. Namun, ketika kita meletakkan daripada firman itu, yang meletakkan, yang menyiapkan daripada tempat persemaian daripada benih itu adalah kita sendiri. Ya, itu adalah kita sendiri. Bagaimana pandangan kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana hati kita terhadap firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak peduli kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah tumbuh kepada pengenalan yang baik, saudara. Kalau hati kita tidak pernah condong kepada apa yang dikatakan oleh Allah, kita tidak akan pernah dipimpin oleh Tuhan. Kita berkata, Tuhan tolonglah saya. Tuhan sudah tolong dengan memberikan firman-Nya. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ingin bahwa hidup saya semakin diberkati. Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita adalah, apakah kita juga mempersiapkan benih firman Tuhan itu di dalam hati kita? Ya, kalau kita hanya cuma berbicara, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati dan pimpin saya, tetapi kita tidak memandang bahwa firman Tuhan itu perlu dipersiapkan tempat yang baik di dalam hati kita, tidak akan bisa, saudara. Tidak akan bisa sama sekali. Kita hanya datang gereja, mendengarkan firman Tuhan, kembali habis itu pulang dan tidak berbuat apa-apa. Tidak akan bisa. Ibadah kita pun akan percuma saja. Tapi yang perlu harus kita lakukan adalah mempersiapkan tempat persemaian itu dengan baik. Para petani dari dulu sampai dengan sekarang, ketika mereka mau menanam sebuah tanaman yang akan ditanam sebagai komoditi, mereka akan mempersiapkan tempat persemaiannya dengan baik sekali. Ketika padi mau ditanam, mereka akan membentuk sebuah bedengan persemaian di sawah itu, dan kemudian mempersiapkannya dengan baik, dan barulah benih itu ditaburkan di tempat bedengan-bedengan persemaian tersebut. Tidak ada seorang petani pun ketika mereka mau mempersiapkan persemaian itu, mereka acuh tak acuh terhadap tempat daripada persemaian itu. Mereka tidak mempersiapkannya, mereka tidak mencangkulinya, mereka tidak menggemburkannya, mereka pilih bibit yang sembarangan. Saudara, tidak ada, itu namanya konyol sekali. Konyol sekali. Sehingga para petani harus membersihkan tempat khusus untuk persemaian itu. Meskipun di tempat-tempat yang akan ditanam itu belum dipersiapkan karena menunggu daripada benih ini tumbuh. Tapi tempat persemaian itu dipersiapkan dengan baik. Kalau kita sebagai seorang Kristen mengerti prinsip seperti ini, alam dan segala pekerjaan yang boleh kita lakukan mengajarkan kita sesungguhnya bagaimana kita berlaku juga terhadap Tuhan dan terhadap firman Tuhan. Tetapi yang lebih banyak adalah untuk perkara dunia ini, manusia mau melakukan yang luar biasa sekali, tapi untuk ataupun kepada firman Tuhan, manusia acuh tak acuh. Manusia tidak peduli terhadap apapun yang berkaitan dengan firman Tuhan. Apakah itu saudara dan saya? Apakah saudara termasuk di dalamnya? Hari ini saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh.
harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Tempat persemaian itu akan menjadi tempat yang terbaik tumbuhnya benih firman Tuhan. Di manakah itu? Di hati saudara. Hari ini yang boleh kita pelajari adalah perubahan mempersiapkan tempat, perubahan mempersiapkan benih yang terbaik, secara khususnya untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga akan ada dampaknya. Dampaknya apa? Kita nggak gampang menyerah kalau ada penderitaan. Kita nggak akan gampang mengeluh kalau kekurangan. Kita nggak akan gampang akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan itu tidak mengasihi saya, oleh karena kita belum dijawab doa kita oleh Tuhan. Mengapa bisa terjadi keluhan di dalam penderitaan? Oleh karena apa? Benih firman Tuhan itu jatuh di tanah berbatu-batu. Tidak ada akar. Begitu ada panas terik dan lain semuanya, maka benih itu yang tumbuh tidak berakar dengan kuat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita juga di dalam hati kita ini, tempat persemaian ini belum berubah, tempat persemaian ini masih banyak batu-batunya, masih banyak hal yang mengganggu, masih banyak yang harus boleh disaring lagi supaya tempat persemaian itu dapat bertumbuh benih yang baik, maka itu yang harus kita persiapkan sekarang. Apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan? Apa yang menjauhkan kita dengan persekutuan dengan Tuhan? Saudara tahu. Saudara mengerti, saudara harus ambil itu, saudara harus keluarkan itu dari dalam hati, sehingga apa? Batu tidak menghalangi, kerikil tidak menghalangi, atau sampah-sampah yang lain tidak menghalangi, sehingga ketika benih itu tumbuh akan menancapkan akarnya dengan lebih kuat lagi, masuk ke dalam tanah dan berakar kuat. Jadi saudara, ketika kita menjadi seorang Kristen, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan hanya kita boleh berkata, Tuhan aku mau diberkati, tapi kita tidak mempersiapkan tempat itu. Tidak mempersiapkan tempat itu, tidak peduli kepada firman Tuhan itu. Maka hari ini perubahan apa yang kita lakukan? Mari kita persiapkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan benih itu. Mari kita persiapkan hati kita di dalam diri kita ini. Jangan ada dosa. Jangan ada penghalang-penghalang yang lain. Dosa kita terima, firman Tuhan tidak kita diterima. Mana mungkin kita diberkati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, maka kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, ya nggak heran kalau nggak kuat. Nggak heran kalau nggak kuat. Tapi karena ada akar yang kuat sampai dengan ke bawah, maka mereka yang ada penderitaan sekalipun, mereka akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak gampang goyah. Saudara yang terkasih, inilah yang akan merubahkan hidup kita. Merubahkan hidup kita apa? Saya semakin kuat walaupun ada tantangan. Karena apa? Akarnya sudah menancap lebih kuat di dalam hati saya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Singkirkan batu-batu itu. Singkirkan kerikil itu. Apa itu? Dosa kita. Singkirkan apa? Keraguan-raguan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu. Dan kami bersyukur kami sudah mengikuti program ini. Kiranya program ini akan semakin diberkati oleh Tuhan, sehingga akan banyak lagi orang yang boleh datang kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.